Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa lagi untuk Renungan Harian Toraya Rabu 1 Maret 2023. Bahan kita pada pagi hari ini dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk memahami firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami memasuki hari pertama di bulan Maret. Kami boleh hadir dan kami boleh ada sampai hari ini karena pertolongan dan pengasihan Tuhan. Bahkan kami sadar atas pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya berkenan memimpin dan memberkati kami di pagi hari ini untuk bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahaminya, dan Tuhan tolong kami agar kami boleh memaknainya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Mazmur 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7, firman Tuhan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini, kita akan bersama-sama merenungkannya dengan tema kebahagiaan orang yang bertobat. Saudara-saudara, setiap orang tentu mendambakan hidup bahagia. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh kebahagiaan. Ada yang mengukur kebahagiaan dengan harta yang banyak, ada pula yang berusaha menduduki jabatan yang tinggi. Beberapa orang mengejar popularitas serta banyak cara dilakukan orang demi hidup bahagia. Dan mereka tanpa mengenal bekerja untuk memperolehnya. Namun pada akhirnya yang terjadi bukannya bahagia, tapi justru pikiran menjadi stres karena beban pekerjaan. Daud di dalam pengalaman imannya menyaksikan bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dengan semua capaian-capaian duniawi. Seperti kekayaan, jabatan, dikenal banyak orang atau hal-hal lainnya. Karena ketika ia berusaha menyembunyikan dosa-dosanya, ia mengeluh siang dan malam. Ketika Daud larut dalam pergumulannya karena melakukan kejahatan di mata Tuhan, ia sungguh mengalami tekanan dan penderitaan. Harta yang banyak dan kedudukan yang tinggi tidak dapat memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi. Lalu ia memilih bertobat dan memohon pengampunan Tuhan serta meyakini bahwa Tuhan sungguh memberi pengampunan atas pertobatannya. Saudara-saudara yang terkasih, pilihan terbaik saat kita mengalami pergumulan akibat dosa dan pelanggaran adalah membuka hati kita kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Orang yang menyadari dosanya
namun menolak untuk bertobat tidak akan mengalami ketenangan batin. Ia akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Karena upaya-upaya menutupi dosa hanyalah menambah beban dan pergumulan. Semakin lama semakin rumit. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Karena kebahagiaan yang sejati adalah hidup dalam pengasihan Allah. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bahkan kami sering berusaha menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, dan bagaimanapun kami menutupi segala dosa kami, itu tidak akan tersembunyi bagimu. Oleh karena itu, ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami akan memulai setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati dan menuntun kami dalam setiap aktivitas kami hari ini. Bapa di sorga, kiranya Engkau juga berkenan menolong kami dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Tuhan kiranya turut campur tangan di dalamnya, agar kami bisa menghadapi setiap pergumulan kami. Tuhan, inilah kami yang datang berserah kepadamu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.